Dan jangan lupa tetap matuhin protokol kesehatan di masa COVID-19 ini. Nah, di video kali ini akan memberikan sedikit banyaknya informasi dan ilmu pengetahuan untuk kalian semua mengenai penerapan hukum Bernoulli pada alat semprot nyamuk. Nah, mari langsung simak video berikut. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya adalah, tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Hukum Bernoulli dinamakan dari Daniel Bernoulli yang pertama kali mencetuskan hukum ini berdasarkan bukunya yang berjudul Hidrodinamika, yang diterbitkan pada tahun 1738. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida dengan beberapa asumsi. Asumsi yang dipakai pada hukum Bernoulli. Agar hukum Bernoulli dapat dipakai dan diterapkan, maka diperlukan asumsi-asumsi yang mengenai fluida kerjanya. Di antaranya adalah, yang pertama, fluida tidak dapat dimampatkan atau incompressible. Yang kedua, fluida tidak memiliki viskositas atau inviscid. Setelah itu, aliran fluida tidak berubah terhadap waktu atau steady. Kemudian, aliran fluida lamiran atau bersifat tetap dan tidak ada pusaran. Lalu, tidak ada kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dan dinding. Kemudian, tidak ada kehilangan energi akibat turbulen. Dan yang terakhir, tidak ada energi panas yang ditransfer pada fluida baik sebagai keuntungan ataupun kerugian panas. Bernoulli. Persamaan Bernoulli berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin atau titik 1 dan titik 2 aliran fluida yang bermassa jenis. Persamaan ini berasal dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial dan tekanan. Tekanan plus E kinetik plus E potensial sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan dalam satuannya adalah Pascal, M adalah massa jenis fluida dalam satuannya kilogram per meter kubik, V adalah kecepatan fluida dalam satuannya adalah meter per sekon, G adalah percepatan gravitasi dengan ketentuan G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, H adalah ketinggian dalam satuannya adalah meter. Dalam bentuk lain, persamaan Bernoulli di atas dapat dituliskan menjadi P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Angka 1 dan angka 2 menunjukkan titik atau lokasi tempat fluida tersebut diamati. Misalnya, seperti pada gambar di bawah ini, titik 1 memiliki diameter yang lebih besar dibanding titik 2. Hukum Bernoulli dapat menyelesaikan untuk setiap dua titik lokasi pada aliran fluida. Ketika kita menekan batang pengisap, udara dipaksa keluar dari tabung pompa melalui tabung sempit pada ujungnya. Semburan udara yang bergerak dengan cepat mampu menurunkan tekanan pada bagian atas tabung tandon yang berisi cairan racun. Hal ini menyebabkan tekanan atmosfer pada permukaan cairan turun dan memaksa cairan naik ke atas tabung. Semburan udara berkelajuan tinggi meniup cairan, sehingga cairan dikeluarkan sebagai semburan kabut halus. Baik, di sini ada pun alat praktik yang kalian gunakan adalah semprot nyamuk. Jadi pada alat semprot nyamuk ini terdapat beberapa bagian seperti ya, ujung pipa. Ujung pipa ini berada pada atas tandon. Yang kedua ada pipa tandon yang menghubungkan antara ujung pipa ini dengan tandonnya sendiri. Yang ketiga itu ada tandon. Tandon itu sendiri adalah tabung yang bisa saja kita isi dengan air atau minyak. Kemudian ada pompa. Ya, pompa inilah yang akan membantu air keluar dari tandon itu. Kemudian kita masuk pada materi hukum Bernoulli. Kalau membahas hukum Bernoulli, kita harus bahas juga tentang apa itu fluida. Fluida yang ideal yaitu fluida yang tidak dapat termanfaatkan, yaitu fluida yang volumenya tidak berubah ketika diberi tekanan, serta fluida yang tidak kental. Artinya, fluida tidak merekat pada bidang fluida tempat mengalir dan tidak ada gesekan antara fluida dan bidang alirannya. Kemudian dapat kita perhatikan pada gambar ini. Jadi pada gambar ini
kita juga harus mengetahui apa definisi debit. Debit adalah bisa disingkat dengan Q. Debit adalah banyak volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Q sama dengan P per T. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa Q1 sama dengan Q2. Jadi Q1 ini P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kemudian ini juga dapat kita jabarkan menjadi A1 X1 per T sama dengan A2 X2 per T. Jadi di bawah ini juga bisa kita hapus. Jadi persamaan ini bisa disebut dengan persamaan kontinuitas. Jadi persamaan kontinuitas ini yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2. Jadi maka rumusnya lebih sederhana menjadi Q sama dengan P per A. Sekarang kita masuk pada kasus penampang pipa yang ketinggiannya berbeda. Di sini kita menggunakan ketinggian H1 dengan ketinggian H2. Jadi kita masuk ke hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik. Nah, rumusnya itu massa kali gravitasi A2 kurang A1 ditambah setengah dari massa F2 kuadrat dikurang F1 kuadrat sama dengan 0. Jadi pada rumus ini kita dapat menentukan bahwa F1 kurang F2 X2 sama dengan massa kali gravitasi H2 kurang A1 tambah setengah massa F2 kuadrat dikurang F1 kuadrat. Kemudian kita ketahui bahwa persamaan tekanan dapat kita simpulkan dengan P. P merupakan F per A. Nah, dari sini kita bisa mengubah besarnya gaya menjadi tekanan dikali luas penampang, yaitu P1 A1 X1 dikurang P2 A2 X2 sama dengan massa kali gravitasi H2 dikurang H1. Kemudian ditambah setengah dari massa V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Dari sini luas penampang dikali panjang perpindahan penampang adalah volume. Jadi P1 F1 kurang P2 F2 sama dengan massa kali gravitasi A2 dikurang H1 ditambah setengah massa F2 kuadrat dikurang F1 kuadrat. Kemudian keadaan kontinuitasnya adalah F1 sama dengan F2 sama dengan F. Jadi P1 dikurang P1 dikurang P2 sama dengan rho kali gravitasi H2 dikurang H1 tambah setengah rho P2 kuadrat kurang P1 kuadrat. Terus dari rumus ini kita dapat menyimpulkan bahwa rumus hukum Bernoulli itu adalah P1 ditambah rho G H1 ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho G H2 tambah setengah rho P2 kuadrat. Jadi sekian merupakan gambaran dari alat praktikum yang kami buat dan juga turunan bagaimana cara mencari rumus hukum Bernoulli ini dan dari mana asalnya. Demikian. Di sini kami telah membuat alat dan membeli alat. Dari kedua alat tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan. Ada beberapa kekurangan dari alat yang telah kami buat, seperti 1. Alat terlalu sederhana. 2.
pemilihan bahan yang kurang tepat, seperti diameter selang yang terlalu besar. Ketiga, desain yang kurang menarik. Dan yang keempat, tidak berfungsi dengan baik, dikarenakan diameter selang yang terlalu besar dan bahan pemompa yang kurang rapi, sehingga seluruh permukaan tidak tertutupi sewaktu ditekan. Ada beberapa kelebihan dari alat yang telah kami beli, seperti: pertama, alat berfungsi dengan baik. Kedua, telah didesain semenarik mungkin. Dan ketiga, mudah digunakan dan praktis dibawa kemana saja. Adapun saran dari kelompok kami untuk teman-teman yang sedang menonton video ini, jika ingin membuat alat penyemprot nyamuk untuk praktikum penerapan hukum Bernoulli, sebaiknya menonton tutorial atau membaca langkah-langkah pembuatan dengan baik, agar alat yang dibuat dapat berfungsi dengan baik. Baiklah, demikianlah hasil pembahasan dari kelompok kami. Kami sadar bahwa hasil yang kami buat masih jauh dari kesempurnaan. Karenanya, kami mohon maaf. Oleh karena itu, kami meminta bantuan teman-teman sekalian untuk memberikan kritik, saran, atau komentar yang positif untuk membantu kami menyempurnakan hasil pembahasan kami ini. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Nah, segitu dulu penjelasan terkait penerapan hukum Bernoulli pada alat semprot nyamuk dari kelompok 4 RBL TPB 23A Institut Teknologi Sumatera. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan tulis komentar, pendapat, saran, dan kritik kalian yang membangun untuk video-video kami selanjutnya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh teman-teman kalian agar kita bisa mendapatkan ilmu dari video ini. Terima kasih banyak. Bye!